Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pajak yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama Christian Perry, Remy, dan Teddy Pranata. Untuk video kali ini kami akan menjelaskan terkait belajar mudah siklus akuntansi perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah melakukan pembelian produk untuk dijual kembali dengan tujuan mendapat keuntungan. Namun, produk yang dijual perusahaan dagang tidak ada nilai tambahnya. Ciri-ciri perusahaan dagang: yang pertama, usaha yang dilakukan oleh perusahaan dagang adalah membeli produk dan menjualnya tanpa diolah terlebih dahulu. Kedua, kegiatan akuntansi perusahaan dagang adalah menggunakan akun persediaan barang dagang seperti persediaan awal, yaitu nilai barang yang dimiliki saat awal tahun, buku, dan persediaan akhir, yaitu nilai barang yang dimiliki saat akhir periode akuntansi. Untuk contoh perusahaan dagang ada PT Indomarko Prismatama atau yang kita kenal dengan Indomaret. Yang kedua, PT Matahari Putra Prima Tbk atau bisa yang kita sebut Hypermart. Yang ketiga ada PT Transmart. Perusahaan dagang. Bagaimana untuk menganalisis transaksi perusahaan dagang? Yang pertama, posisikan diri sebagai pelaku. Ketika terjadi pada transaksi pembelian, kita bayangkan bahwa kita sebagai seorang pembeli. Jadi, bila terjadi transaksi, kita bisa bayangkan bahwa diri kita adalah seorang penjual. Yang kedua, posisikan sebagai pembeli. Jadi, barang dagang, nama akunnya adalah pembelian atau retur pembelian. Retur pembelian adalah ketika barang yang kita kembalikan. Yang ketiga, kita sebagai pembeli kredit. Kita beli kredit berarti tidak bayar, jadi akun yang muncul adalah utang dagang. Yang keempat, kita sebagai seorang penjual barang dagang, nama akunnya penjualan, dan jika kita sebagai penjual menerima pembelian barang, namanya retur penjualan. Yang kelima, ketika terjadi penjualan secara kredit, berarti kita menjual barang dagang belum dibayar, maka akunnya adalah utang dagang. Yang keenam, barang jika bertambah sebelah debit dan jika berkurang sebelah kredit. Yang terjadi di perusahaan dagang. Yang pertama, Bapak Anggi menjual barang dagang kepada Bapak Teddy seharga 50.000. Jadi, soal ini terjadi ketika pembelian dan penjualan tunai. Pembelian adalah transaksi yang dicatat oleh Bapak Teddy sebagai pembeli, sedangkan penjualan tunai yang mencatatnya Bapak Anggi sebagai penjual. Jika terjadi pembelian dan penjualan tunai, maka buktinya adalah nota kontan. Jadi, kita analisis nota kontannya. Bapak Teddy sebagai pembeli memiliki uang sebesar 50.000, sedangkan Bapak Anggi sebagai penjual memiliki barang dagang dan anggap saja barang dagangannya adalah bola. Bapak Teddy untuk membeli bola sebesar 50.000 ketika tunai. Anggi menerima uang dari Bapak Teddy, maka barang dagangannya berkurang. Sekarang kita analisis transaksi sebagai pembeli, yaitu Bapak Teddy. Tidak terjadi pembelian tunai, barang dagangannya bertambah, jadi pembelian berada di sebelah debit. Jadi Bapak Teddy mengeluarkan uangnya, yaitu kasnya berada di sebelah kredit.
Sekarang sebagai penjual tunai, Bapak Anggi mendapatkan uang sebesar 50.000. Uangnya bertambah dan barang dagangannya berkurang. Dua. Anggi menjual bola ke Teddy seharga 50.000 dengan diskon 20%. Terjadilah penjualan dan pembelian tunai disertai potongan harga, jadi transaksinya masih nota kontan. Sekarang kita analisis. Teddy memiliki uang sebesar 50.000 dan Anggi memiliki bola. Anggi menjual barang dagangannya sedangkan duit 50.000 ke Anggi, maka Teddy membayarnya senilai 50.000. Ternyata Anggi memberikan diskon 20%. Dengan hitungan 20% dikali 50.000 adalah 10.000 dan 10.000 itu dikembalikan ke Teddy. Sekarang kita analisis yang pertama sebagai pembeli. Teddy membeli uang 50.000 dan mendapatkan barang. Untuk nama akun sebagai barang dagang adalah pembelian yang bertambah setelah debit dan kasnya keluar senilai 40.000. Sedangkan uang 10.000 itu masih dipegang oleh Teddy. Maka uang 10.000 itu merupakan pendapatan. Maka namanya adalah potongan pembelian. Sebelumnya mohon maaf, saya lupa menulis potongan pembelian. Potongan pembelian dikredit senilai 10.000. Sekarang kita ke penjualan. Ketika terjadi penjualan dengan potongan, maka Anggi memperoleh uang kas yang diperoleh 40.000. Selanjutnya potongan penjualan 10.000, karena 10.000 adalah potongan harga dari diskon, jadi barang dagang si Anggi berkurang. Punya penjualan di sebelah kredit. Sekian penjelasan singkat dari kami tentang belajar mudah siklus akuntansi perusahaan dagang. Terima kasih semuanya.